cm dan 0,6 cm dikelilingi memar berwarna ungu kehitaman seluas 1,5 cm kali 1 cm. Ketiga, pada selaput kelopak bawah mata kanan terdapat luka berbentuk tidak beraturan berukuran 6 mm kali 4 mm dikelilingi bercak pendarahan di sekitarnya. Pada cuping hidung sisi kanan 0,5 cm dari garis pertengahan depan, 4,5 cm di bawah sudut bawah mata, 150 cm di atas tumit terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar tampak tulang hidung dan sekat antar rongga hidung yang patah berkeping. Luka berukuran 1,5 cm kali 1 cm di sekitarnya terdapat 2 buah luka lecet bentuk garis masing-masing sepanjang 0,4 cm dan 0,5 cm. Pada bibir bagian bawah sisi kiri 1 cm dari garis pertengahan depan, 150 cm di atas tumit terdapat luka berbentuk bulat berdiameter 5 mm dikelilingi kelim lecet sebagai berikut. Kiri atas berukuran 12 mm, kiri bawah berukuran 2 mm, kanan bawah 1 mm, kanan atas 8 mm. Pada leher sisi kanan 4 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di bawah sudut bibir, 140 cm di atas tumit terdapat luka berbentuk tidak beraturan dengan dasar teraba tulang rahang bawah yang patah berkeping. Luka berukuran 2 cm kali 1,5 cm. Pada puncak bahu kanan 20 cm dari pertengahan depan terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran 8 mm kali 6 mm dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut. Kiri atas 6 mm, kiri bawah 5 mm, kanan bawah 1 mm, kanan atas 2 mm. Pada dada sisi kanan 2 cm dari garis pertengahan depan, 15 cm di bawah puncak bahu, 130 cm di atas tumit terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 15 mm dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut. Kiri atas 2 mm, kiri bawah 2 mm, kanan bawah 2 mm, kanan atas 2 mm. Pada lengan atas sisi luar 12 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan. Dasar teraba otot luka berukuran 1,3 cm kali 1 cm. Pada pergelangan tangan kiri sisi belakang, posisi tangan anatomis terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 5 mm dikelilingi kelim lecet dengan batas sebagai berikut, yaitu atas 5 mm, bawah 1 mm. Pada pergelangan tangan kiri sisi depan, posisi tangan anatomis terdapat luka berbentuk tidak beraturan. Dasar teraba otot luka berukuran 9 mm kali 7 mm dikelilingi memar berwarna keunguan. Pada ruas ujung jari kelingking kiri sisi belakang, posisi tangan anatomis terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan. Dasar tampak tulang jari yang patah berkeping, luka berukuran 1,2 cm kali 0,6 cm. Tepat di antara ruas jari tengah dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam posisi tangan anatomis, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan dengan teraba tulang jari patah berkeping. Luka berukuran 0,6 cm. Pada ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar, posisi tangan anatomis terdapat luka berbentuk tidak beraturan. Dasar teraba tulang ruas jari yang patah berkeping, luka berukuran 1 cm kali 0,6 cm. Pada ruas jari tengah tangan kiri depan terdapat luka dengan tepi tidak rata. Dasar jaringan bawah kulit, luka berukuran 0,8 cm kali 0,3 cm. Patah tulang, tampak patah berkeping pada tulang rahang bawah sisi kanan, tulang hidung, ruas ujung tulang jari kelingking tangan kiri, dan ruas tengah jari manis tangan kiri. Teraba adanya deri tulang pada ujung tulang pengumpil os radius kiri. Lain-lain dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani. Pada pemeriksaan anus tidak ditemukan adanya luka-luka. Dilakukan tes swab antigen SARS-CoV pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji cepat bermerek Swiss Biotech. Didapatkan hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaring alkohol dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek Oncoprop. Didapatkan hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaringan nafsa dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek Right-Sign. Didapatkan hasil negatif. Dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak 3 ml pada pipi kiri 6 cm dari garis pertengahan depan 2 cm di bawah sudut luar mata. Ditemukan adanya benda asing berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit. Pada pemeriksaan dalam ditemukan: pertama,
Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal 25 mm. Otot-otot berwarna coklat pada daerah dada cukup tebal. Sekat rongga dada setinggi iga keempat, kiri setinggi sela iga keempat. Tulang dada utuh pada bagian bawah dari iga kedua bagian kanan dan iga ke-8 kanan belakang tapak patah. Dikelilingi resapan darah di sekitarnya. Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak 760 mm dan gumpalan darah seberat 150 gram. Dalam rongga dada kiri tidak berisi darah atau cairan. Kandung jantung tampak seluruhnya di antara kedua paru. Pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher sisi kanan terdapat luka terbuka berukuran 1,5 cm x 1 cm dikelilingi resapan darah seluas 4 cm x 2 cm. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap. Otot dinding perut berwarna coklat, rongga perut tidak berisi darah atau cairan. Lidah berwarna coklat, penampang berwarna coklat pucat, tulang lidah rawan gondok dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna coklat pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat pucat, kelenjar kacangan tidak ditemukan, kerongkongan berisi lender berwarna kelabu, batang tenggorokan berisi darah, cabang batang tenggorokan kanan tampak robek. Jantung sebesar 1 kali tinju kanan mayat berwarna ungu pucat, perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan 11 cm, kiri 7 cm, pembuluh nadi paru 6,5 cm, batang nadi 5,5 cm, tebal otot bilik kanan 8 cm, bilik kiri 12 cm. Pembuluh nadi jantung tidak teraba, menebal atau mengeras. Pada penampang tidak terdapat sumbatan. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat pucat merata. Paru kanan terdiri dari 3 baga berwarna ungu pucat, perabaan kenyal spong, penampakan berwarna ungu gelap. Pada pemijatan keluar darah dan busa. Pada paru kanan terdapat beberapa robekan sebagai berikut, yaitu pada baga atas sisi depan berukuran 2,5 cm x 2 cm, baga atas sisi dalam robekan berukuran 5 cm x 4 cm, baga bawah sisi belakang terdapat 2 robekan masing-masing berukuran 1,5 cm x 1,5 cm dan 2,5 cm x 2 cm. Setiap robekan dikelilingi resapan darah. Paru kiri 2 baga berwarna ungu pucat, perabaan spong, penampung berwarna ungu kemerahan, pada pemijatan keluar darah dan busa. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal, penampang berwarna ungu, gambaran limpa jelas pada pengigisan jaring berikut. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin, tepi lancip, perabaan padat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran hati jelas. Kandungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lender seperti beludru, cairan saluran empedu tidak tersumbat. Kelenjar liur perut pucat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna abu pucat, perabaan kelenjar jelas, tidak terdapat resapan darah. Lambung berisi cairan encer berwarna putih keruh, selaput lendir pucat, usus 12 jari berisi lendir berwarna kelabu, usus halus berisi lendir berwarna kuning kecoklatan, usus besar berisi tinja berwarna coklat kehijauan. Untuk kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapezium warna kuning, penampung berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit warna kuning, menampang berlapis. Ginjal kanan simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas. Permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat. Gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas. Permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat. Gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Kandung kemih berisi urin berwarna kuning keruh, selaput lendir pucat. Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang sisi kiri tanpa resapan darah, seluas 25 cm x 18 cm. Pada tulang tengkorak terdapat patahan sebagai berikut. Pada belakang sisi kiri bagian luar tampak patahan berbentuk bulat berdiameter 10 mm dan pada bagian dalamnya tampak patahannya berbentuk menyerupai corong. Patahan poin A berlanjut ke arah dasar tulang tengkorak sisi kiri serta ke arah puncak kepala dengan patahan berbentuk garis. Pada tulang di antara kedua mata, S. ethmoid, tampak patah berkeping. Pada selaput keras dan selaput lunak otak terdapat robekan tepat di bawah patahan poin A dengan pendarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak baga kiri. Otak besar baga kiri sisi belakang
Occipitol, tampak ada robekan berbentuk bulat yang berlanjut ke otak kecil bagian kiri, sebagian batang otak sisi kiri, pertemuan saraf mata, chiasma opticum, disertai resapan darah di sekitarnya. Otak kecil bagian kiri tampak robek, batang otak sisi kiri tampak robek, bilik otak sisi darah. Saluran luka. Luka pada pemeriksaan luar nomor 1 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, tulang tengkorak belakang sisi kiri, jaringan otak, tulang tengkorak di antara kedua bola mata, tulang hidung menembus pada hidung. Luka pemeriksaan nomor 4. Luka pada pemeriksaan luar nomor 2 berturut-turut menembus kulit, jaringan kulit, menembus pada selaput kelopak bawah mata kanan. Luka pada pemeriksaan luar nomor 3. Luka pada pemeriksaan nomor 5 berturut-turut menembus otot bibir, tulang rahang bawah sisi kanan, otot leher menembus pada leher sisi kanan. Luka pada pemeriksaan luar nomor 7 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, menembus lengan atas kanan sisi luar. Luka pada pemeriksaan luar nomor 8 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga kedua dengan sebagian tepi bawah iga kedua kanan depan paru kanan, iga ke-8 kanan belakang. Luka pada pemeriksaan luar nomor 10 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, sebagian tulang pengumpil sisi luar, menembus pada pergelangan tangan sisi depan. Luka pemeriksaan pada luar nomor 11, luka pada pemeriksaan 12, 13, 14, dan 15 merupakan satu garis luka yang dimulai dari luka nomor 12 dan berakhir pada luka nomor 15. Lain-lain, pada kulit punggung sisi kanan teraba adanya benda dengan perabaan padat, kemudian dilakukan sayatan dan ditemukan satu buah anak peluru kondisi utuh berbahan logam berwarna kuning keemasan, dan selanjutnya anak peluru diserahkan kepada penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan. Untuk kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia 27 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang, dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung, leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan, memar dan luka lecet pada pipi kanan, serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan, menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai pendarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan, yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak, serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 9.30 bertempat di ruang Pula Sarah Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah korban Nofriansa Yosua Huta Barat sebagaimana surat keterangan ahli nomor 060-SKA-8 Romawi 2022 PP PDFI dan ditandatangani oleh penasehat yaitu Profesor Dr. Agus Purwadianto, Profesor Dr. Ahmad Yudianto, Profesor Dr. Dedi Afandi, Ketua yaitu Dr. Ade Firmansyah Sugiarto, anggota yaitu Dr. Yudi, Dr. Rika Susanti, Dr. Sofiana, Dr. Ida Bagus Putih Alif dengan kesimpulan. Pada pemeriksaan mayat laki-laki usia 27 tahun yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian ini, ditemukan
5 luka tembak masuk, masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan, dan sisi kanan dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta 4 luka tembak keluar, masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, 4 leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum tindakan pengawetan atau embalming pada organ ginjal. Perbuatan terdakwa Riki Rizal Wibowo tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dakwaan subsidiar. Mohon izin Yang Mulia Majelis Hakim. Ya. Kami menyadari bahwa sebenarnya oleh karena ini kami mengusul supaya tidak jauh berbeda dengan penjelasan wilayah yang terhadap dua ini kami mengusulkan bagaimana kita menyampaikan hanya asal. Silakan. Baik. Silakan. Ya, silakan lanjutkan. Baik, pada prinsipnya kami sepakat Yang Mulia untuk membacakan unsur dan pasalnya saja. Lanjutkan. Kami mulai dan lanjutkan Yang Mulia. Subsidiar bahwa terdakwa Riki Rizal Wibowo bersama-sama Ferdi Sambo, Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Putri Chandrawati, dan Kuat Ma'ruf dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17.12 WIB sampai sekira pukul 17.14 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut rumah dinas Duren 3 nomor 46 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Perbuatan terdakwa Riki Rizal Wibowo tersebut di atas sebagaimana diatur diancam pidana pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jakarta 5 Oktober 2022 Jaksa Penuntut Umum Rudi Irmawan SHMH. Terima kasih majelis. Terima kasih. Ya, terdakwa sudah mengerti atas dakwaan tadi? Mohon izin Yang Mulia untuk dakwaan yang disampaikan tadi saya agak kurang mengerti. Berkenan Yang Mulia mohon izin apabila berkenan disampaikan pokok-pokok yang menjadi dakwaan terhadap saya. Terima kasih Yang Mulia. Silakan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa belum mengerti, sampaikan pokok-pokoknya. Baik, Yang Mulia, izin untuk menjelaskan pokok-pokok daripada dakwaan yang kami dakwakan kepada terdakwa Riki Rizal Wibowo. Bahwa kejadian ini kita bagi dalam dakwaan ini menjadi 3 tahapan Yang Mulia. Yaitu tahapan pertama itu proses kejadian di Magelang Yang Mulia. Ya pemirsa, itu dia sidang dakwaan terhadap terdakwa Riki Rizal yang mana dibacakan sejumlah dakwaan dan termasuk tadi Riki Rizal terakhir mempertanyakan rincian pasal dakwaan yang dikenakan terhadap yang bersangkutan. Pemirsa, breaking news masih akan berlanjut dengan rekan saya Mirfa Suri. Saya Abraham Silaban pamit, tetaplah di Breaking News.